An? Hadir, Bu. Oke. Ilyas, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Alivia, Hadir, Bu. Husin, Hadir, Bu. Rini, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Aul, Aul apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Maaf susah sinyal. Oke. Aurel, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Bima, Hadir, Bima Bu. sudah hadir. Oke. Eka, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Ifat, Mila, Hadir, Bu. Fikri, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Ridwan, Hadir, Bu. Ana, Hadir, Bu. Pandu, Hadir, Bu. Raisya, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Sherin, Hadir, Bu. Ria, Hadir, Bu. Hadir. Siska, Hadir, Bu. Saroh, Hadir, Bu. Puput, Hadir, Bu. Tias, Tias belum hadir? Tias izin Ilham? terlambat, Bu, katanya. Oh, ini dia Tias. Selamat datang Tias. Ilham, Hadir, Bu. Hadir, Bu. kenapa cuma 30 ya? Harusnya ada 31 loh. Siapa satu orang lagi? Ada yang keluar nggak tadi? Oke, anyway, sebelum memulai materi yang baru, kita akan bahas yang kasus minggu lalu ya. Kita kemarin selesai di kasus 2. Kita akan bahas sedikit kasus 3 dan kasus 4. Tuh. Bagaimana? Kalian ketika mengerjakan ada kesulitan atau tidak? Ada banyak. Ada banyak. Oke, jujur ya. Di bagian yang mana kira-kira yang menurut kalian sulit? Waktu menghitung income from subsidiary-nya, Bu. Income from subsidiary. Oke. Iya, Ya. Untuk menghitung income from subsidiary tentu saja panduannya sama seperti yang sudah pernah kalian kerjakan di sesi 2 dan sesi 3. Itu karena income from subsidiary itu kan diambil dari jurnal-jurnal yang dibuat oleh parent ketika dia pakai equity method. Tuh. Ada beberapa hal yang sudah kalian ketahui dan sudah kalian pelajari yang dapat mengaruhi angka income ini. Yang pertama adalah tentu saja pembagian laba dari itu pasti ya. Sumber dari income from subsidiary adalah pembagian laba dari subsidiary atau bukan pembagian tapi pengumuman pengumuman laba subsidiary di periode tersebut. Itu yang pertama. Komponen yang membentuk income from subsidiary. Komponen lainnya adalah apabila dia ada diferensial yang harus diamortisasi, maka tentu itu juga akan mempengaruhi angka income from subsidiary. Gitu. Nah, di kasus 3 ini mungkin kesulitannya adalah karena ada beberapa informasi yang tidak diberikan. Gitu. Contohnya adalah untuk laba subsidiary di tahun 2015 tidak diberikan dalam soal, ya kan? Sementara untuk laba 2016 bisa kalian lihat di worksheet atau di kertas kerja 2015 maksud saya laba subsidi 2015 tentu saja mengikuti kaidah akuntansi yang selama ini kalian sudah pelajari itu di pengantar akuntansi maupun di akuntansi keuangan menengah.
yaitu fungsi dari RE awal, lalu dividen di tahun tersebut, serta RE akhir. Nah, itu untuk mencari laba subsidiary di tahun 2015. Itu untuk RE awal bisa didapatkan dari keterangan di tanggal akuisisi ekuitasnya si subsidiary terdiri dari apa saja. Nah, bisa dilihat dari situ. Lalu dividen juga dapat dilihat dalam keterangan di soalnya. Sementara untuk RE akhir sendiri, ini akan merupakan RE awal yang tertera di kertas kerja 2016. Oleh sebab itu, dari sana kalian bisa menghitung berapa laba untuk tahun 2015. Gitu kira-kira. Untuk amortisasi saya rasa tidak ada masalah ya, karena amortisasi itu tahun per tahunnya akan sama, kecuali kalau memang si parent ini mengakuisisinya di tanggal interim, di mana akuisisi tahun pertama tidak penuh, amortisasi tahun pertama tidak penuh, tapi amortisasi tahun-tahun selanjutnya itu sudah penuh untuk 1 tahun. Ini ya, ini adalah perubahan aset neto si PTS selama 2015. Jadi di tahun 2015 dia menciptakan laba, gitu ya. Dia membagikan dividen. Kan kalau membagikan dividen artinya itu mengurangi laba yang bisa disimpan dalam retained earning. Maka efek dari dividen itu adalah mengurangi. Serta ada amortisasi terkait diferensial. Itu. Nah, saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa nantinya angka ini akan rolling atau terakumulasi. Jadi di tahun kedua angkanya cuma 72.000. Di tahun-tahun selanjutnya, ketiga, keempat, atau kelimanya angkanya akan terus bertambah. Mengapa? Karena memang di RE-nya parent itu tidak pernah dicatat perubahan tersebut. Tuh. Dari tahun ke tahun pastikan si subsidiary menciptakan laba. Yang dicatat parent hanya dividennya saja. Tuh, ini sudah satu poin yang akan membuat dia menjadi kurang catat. Lalu tahun selanjutnya juga seperti itu. Nah, berarti 2 poin menjadi kurang catat. Tahun ketiga pun begitu, jadi 3 poin yang kurang catat. Jadi angka ini akan terus bertambah. Jadi angkanya tidak hanya 72.000, tapi ini akan terus-menerus bertambah. Gitu. Oke, lalu yang selanjutnya, eliminasi ekuitasnya standar ya, ini standar, tidak hanya ada di cost method, di equity method juga ada. Kita harus mengeliminasi ekuitas PTS dan investasi PTP. Ingat yang dieliminasi adalah angka RE-nya adalah angka RE beginning. Tuh, angka RE beginning, jangan RE ending. Nah, ini diferensialnya atau excess value bisa kalian hitung berdasarkan sum dari investment dan non-controlling interest ini dikurangi dengan common stock tambah retained earning, atau bisa juga kalau kalian sudah sangat menguasainya, kalian bisa tahu berapa diferensial yang belum diamortisasi gitu, per awal tahun yang sedang kita buat jurnal eliminasinya. Jadi per awal tahun 2016 ada berapa diferensial atau excess value yang belum teramortisasi. Di tahun lalu sudah pernah ada amortisasi 1 kali kan? Angkanya adalah ini. Ini dia angkanya, 10.000. Berarti yang awalnya diferensialnya 200.000, sekarang tinggal 190.000. Itu. Dapatlah angka ini ya. Di tahun selanjutnya tentu saja diferensialnya akan semakin turun. Ya, diferensialnya semakin turun karena dia akan habis teramortisasi. Nah, lalu angka investment ini bisa kita ambil dari hasil perhitungan yang sebelumnya ini. Ini ya. Ini 872 ini. Atau bisa juga langsung kalian kalikan persentase kepemilikannya si parent dengan jumlah yang ada di debit ini. Itu akan menghasilkan angka yang sama. Jadi feel free, kira-kira akan lebih mudah seperti apa penghitungannya. Itu apakah mau ambil dari hasil hitung-hitungan yang sudah ada, gitu ya, atau mau langsung saja dikalikan persentase kepemilikan parent dengan seluruh angka yang di debit ini. Demikian pula untuk yang NCI. Angkanya bisa kita ambil dari hasil hitung-hitungan yang ada di kotak sebelah-sebelahnya tadi ya. Atau bisa juga langsung persentase kepemilikan NCI dikalikan dengan jumlah angka debit. Namun kalau kalian pakai rumus yang tadi, persentase kepemilikan dikali dengan jumlah angka debit, kalian harus pastikan bahwa angka diferensial ini sudah cocok. Memang dia pakai angka diferensial yang belum diamortisasi. Gitu.
Oke. Lalu selanjutnya alokasi diferensial, saya rasa ini tidak masalah ya. Kalau sudah alokasi diferensial, lalu jurnal yang selanjutnya amortisasi diferensial lalu dividen. Ingat, ini adalah cost method. Jadi tidak ada eliminasi income from investment, adanya adalah eliminasi dividen sesuai akun yang dicatat. Satu-satunya akun yang dicatat oleh parent sebagai hasilnya subsidiary. Lalu ini pengakuan bagian laba untuk NCI. Sejatinya mirip seperti penghitungan untuk mengeliminasi income from investment untuk parent gitu ya, kalau dia pakai equity method. NCI expense ini adalah sesuai berapa labanya si subsidiary dikalikan dengan persentase kepemilikan dan juga dikurangi dengan adanya amortisasi. Ini dividen, saya rasa juga cukup mudah, ini adalah sisanya saja. Lalu H, eliminasi utang dan piutang. Nah, jurnal eliminasi ini akan kalian masukkan ke dalam kertas kerja. Gitu. Di bagian debit dan kredit. Nah, sehingga menghasilkan angka seperti ini. Kita lihat ya, ini cost method. Lihat ya, RE parent dengan RE konsolidasi itu tidak sama. Nah, karena tidak akan bisa pernah sama. Nah, perbedaannya kita bisa hitung di sini. Nah, bedanya adalah 304. 304 ini terdiri dari apa saja? Nah, itu terdiri dari ini ya. Ini dia. Perubahan aset neto di tahun 2016 ya. Ditambah jangan lupa untuk perubahan aset neto di tahun 2015. Yang ini. Ini dia. Nih. Itu bedanya. Tadi mana ya? Ini dia. Sama kan perbedaannya? 304. Tuh. Kalau kasus tahun pertama, di kasus tahun pertama atau tahun akuisisi, perbedaannya hanyalah perubahan aset neto di tahun tersebut saja. Hanya ini saja kalau di tahun pertama ya. Tapi kalau tahun kedua kan semakin besar. Tadi kan gap-nya akan semakin besar antara RE-nya si parent dengan RE konsolidasi. Karena si parent ini kalau pakai cost method dia tidak pernah mengakui laba yang tidak dibagikan gitu, oleh si subsidiary. Makanya semakin lama gap-nya akan semakin lebar. Tapi penjelasannya kalau ada perbedaan kira-kira seperti itu. Ini bisa juga menjadi checkpoint bagi kalian ya yang mau ngecek. Oke, didapatkanlah ini RE konsolidasi 2484, total aset konsolidasi 11.160. Kita bisa lihat ya bahwa angka-angka yang harusnya 0 karena dia merupakan akun resiprokal itu sudah hilang semua. Contohnya unamortized excess, investment, lalu juga di sini dividen income ini sudah hilang. Lalu juga dividennya si subsidiary itu juga sudah hilang. Total aset 11.160, total liabilities dan equity 11.160. Ingat, RE ini ending diambil dari atas. Oke. Jadi bukan hasil penjumlahan ini dengan ini ya. Tapi langsung diambil dari atas. Itu kira-kira yang cost method. Ada pertanyaan nggak? Silakan, tadi katanya ada banyak pertanyaan. Itu Bu yang investment Bu. Yang mana? Yang investment in S. Kan itu ada eliminasinya 72.000 sama 872 ya Bu. Iya. Tapi bukannya ini investmentnya juga nambah lagi 25.000 yang gain. Gain apa? Yang kasus 3. Apa saya salah kali ya Bu? Kasus 3 tidak ada gain. Harusnya nggak ada ya? Nggak ada. Kita lihat sini ya, diferensial kan 200.000. Itu dialokasikan ke building under value 150.000, equipment over value 25.000, sehingga yang dialokasikan ke aset 125. Sisanya masih ada dong. Nah, berupa goodwill. Gitu. Tidak ada gain di sini. Oh iya, baik.
Makasih, Bu. Dicek lagi hitungannya ya. Nanti saya akan posting kunci jawaban ini ke dalam Google. Jadi kalian bisa cek. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Bu, izin nanya. Ya, silakan. Ini kan tahun kedua. Nah, mau mastiin sih Bu, tahun pertama, misalnya nih, yang dari soal ini dia ngakuisisinya 1/1 2015. Nah, waktu 1/1 2015 ini kita langsung buat laporan konsolidasinya ya Bu? Betul. Bahkan di tanggal akuisisinya itu juga harus bikin laporan konsolidasi. Misalnya dia akuisisi di tanggal 1 Januari 2015. Maka sesaat setelah akuisisi itu selesai, dia harus langsung membuat harus langsung membuat harus langsung membuat laporan konsolidasi. Tapi isinya kan hanya laporan posisi keuangan. Tuh. Oh, jadi kalau di awal nih, misalnya 1/1 nih jurnal yang dibuat cuman eliminasi dari investmentnya dong Bu. Soalnya kan yang amortisasinya belum ada. Betul, betul sekali. Gitu. Makasih Bu. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi ketika tanggal akuisisi itu harus langsung bikin laporan keuangan konsolidasi. Tapi kan isinya hanya laporan posisi keuangan. Dan benar tadi yang dikatakan teman kalian, isi dari jurnal eliminasi cuma satu, yaitu untuk mengeliminasi investasi dan ekuitasnya si subsidiary. Nah, itu untuk laporan konsolidasi di tanggal akuisisi pertama. Lalu di akhir tahun setelah akuisisi itu juga harus bikin laporan konsolidasi. Nah, tapi kali ini sudah lengkap karena entitas konsolidasi tersebut sudah berjalan selama 1 tahun, sudah beroperasi 1 tahun. Itu artinya sudah menciptakan laba, gitu. Ya. Jadi laporan keuangannya lengkap, bukan hanya laporan posisi keuangan, tapi laporan seperti kita bikin dalam worksheet ini. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas. Setelah itu disusul dengan laporan posisi keuangan. Tuh. Nanti tentu saja ada lagi laporan cash flow, gitu ya. Tapi cash flow tidak masuk dalam materi AKL 1. Gitu kira-kira. Ya, jadi memang makin lama akan makin kompleks ya jurnal eliminasinya. Apalagi kalau nanti antara parent dengan subsidiary punya transaksi yang banyak antara mereka. Tuh. Itu juga akan membuat jurnal eliminasinya menjadi tambah rumit dan tambah banyak. Tuh. Seperti yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat laporan konsolidasi apabila ada intercompany transaction yang berupa jual beli inventory. Dan nanti setelah UTS ditambah lagi dengan gimana kalau jual belinya berupa aset tetap gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, semakin banyak transaksi intercompany seperti ini, maka tentu saja akan semakin kompleks ya jurnal eliminasinya. Akan semakin bertambah nih yang harus dibuatkan jurnal eliminasi. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Oke, saya langsung ke kasus 4 ya. Silakan ditanyakan kalau nanti ada yang ingin bertanya. Secara garis besar mirip-mirip dengan kasus 3, cuman perbedaan mendasar tentu saja di sini ya, income from investment. Tadi kita catat dividen income. Sekarang kita catatnya income from investment. Income from investment dihitung dari, nah ini langsung kita bisa dapatkan angkanya. Mana nih? T27. T27 itu ada di mana? Oh, saya ambilnya dari situ malah. Oke, income from investment itu kita hitung mudah saja sebetulnya. Ini loh, nih. Diambil dari berapa laba yang diumumkan sama si subsidiary, gitu ya. Di tahun 2016, tentu saja karena ini untuk mencari 2016. Lalu berapa amortisasinya, gitu. Dapatlah 312. Ini harusnya ada di perhitungan kita yang ini, 2016 ya. Nah ini dia, 320 dikurangi 8.000 amortisasi. 320.000 adalah bagian laba si parent, untuk bagian laba subsidiary untuk parent, dan 8.000 juga bagian atas amortisasi selisih lebih punyanya si parent. Adalah 312.
Angkanya berlainan dengan yang tadi kita hitung. Dividen income ya, dividen income. Lalu angka RE juga kita bisa hitung seperti yang tadi, cuman ini pasti akan berbeda RE-nya antara pakai cost method dengan pakai equity method. Kalau pakai equity method ini sudah lebih kompleks karena yang dicatat oleh si parent bukan hanya dividen laba yang tidak dibagikan juga dia akan catat. Itu termasuk amortisasi juga dia akan menyesuaikan dengan angka income from investment tersebut, sehingga RE-nya si parent kalau dia pakai equity method ini akan lebih besar dibandingkan RE ketika dia pakai cost method. Tuh. Setelah itu apalagi perbedaan? Oh ini juga, ini perbedaannya ya. Investment in S, kalau pakai equity method hitungnya lebih kompleks kan? Hitungnya lebih kompleks, harus mempertimbangkan berapa income dari si subsidiary lalu dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Sementara kalau pakai cost method, angka investment in S ini dipatok satu saja, yaitu sesuai biaya perolehan. Jadi tidak akan bergerak angkanya dari situ. Sementara kalau equity method ini akan terus gerak. Tuh. Oke. Sehingga kelihatan di sini ya bahwa total aset sama total liabilitas dan ekuitasnya parent akan berbeda ketika dia pakai equity method dan cost method. Nah, highlight-nya di sini kita bisa lihat RE parent dengan RE consolidated. Nah, saya katakan kalau pakai equity method ini pasti akan sama. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan angkanya sama, ini most probably kalian mengerjakannya sudah benar. Gitu. Oke, karena di sini kalau pakai equity method memang parent ini selalu keep up dengan adanya perubahan aset netonya si investee atas perubahan ekuitasi investee. Perubahan ekuitasnya investee itu dari mana saja sih? Ya, itu biasanya karena ada penciptaan laba dan pembagian dividen, juga amortisasi. Dengan equity method, si parent akan selalu up to date dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, kalau pakai equity method, nggak perlu tuh jurnal penyesuaian investasi dan RE seperti yang kita buat di cost method. Karena memang yang dicatat oleh parent ini sudah benar. Tuh, RE parent sudah benar, angka investasinya parent juga sudah benar. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi ada jurnal penyesuaian seperti yang dilakukan di cost method tersebut. Selebihnya sama saja, jurnal yang berbeda tadi ya, tidak ada penyesuaian investment dan RE. Selanjutnya yang berbeda adalah ini, eliminasi bagian laba dan dividen. Kalau di cost method hanya ada eliminasi dividen saja. Sementara kalau pakai cost method, equity method, dia bukan hanya dividen yang dieliminasi, tapi juga angka income from investment. Oke, gitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak terkait dengan kasus 3 dan kasus 4? Sudah cukupkah? Halo? Sejauh ini masih belum ada kayak gitu. Sudah cukup jelas ya? Gimana jawaban kalian yang kalian coba hitung sendiri? Sudah sesuai atau ada yang belum sesuai? Belum sesuai, Bu. Belum sesuai. Yang mananya yang belum sesuai, Ilyas? Sebenarnya saya salah soal sih, Bu. Oh, mungkin ketika membaca kurang cermat ya? Iya, Bu. Mungkin lain kali membaca soalnya sangat cermat. Karena memang kalau dia merupakan tahun kedua, informasinya akan sangat banyak. Jadi kamu harus runut satu persatu, informasinya dituliskan satu persatu sehingga tidak ada informasi yang miss. Iya, Bu. Gitu. Yang lain bagaimana? Ada yang jawabannya sudah sama belum dengan yang saya tadi tunjukkan? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Wow, alhamdulillah. Lega saya. Oke. Baik, saya rasa itu cukup ya. Ingat, itu adalah hal yang harus selalu terkenang. Jadi jangan selesai spesi ini terus, oke, saya sudah balance, saya lupakan. Enggak begitu, itu adalah basic. Ya, itu basic.
itu masih akan dipakai lagi di sepanjang mata kuliah AKL ini sampai dengan nanti kalian UAS. Tuh. Oke. Jadi yang sudah paham pertahankan tuh ya pemahaman tersebut. Kalau yang belum terlalu paham, silakan mungkin bisa berlatih lebih banyak dan nanya. Bisa nanya ke teman atau nanya kepada saya. Gitu kira-kira ya. Baik, saya akan stop presenting yang itu. Sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya. Ini saya sudah masukkan ke dalam Google Classroom ya, untuk PowerPoint-nya. Juga saya berikan template untuk mengerjakan latihan. Nanti jadi bisa lebih cepat latihannya. Karena target saya hari ini kita mengerjakan 4 latihan. Latihan 1 dan 2, dan latihan 5 dan 6. Oke, kita sudah masuk pertemuan 6. Itu berarti 1 pertemuan lagi, terus UTS deh. Gimana so far? So far so good? Atau so far so-so? So-so ya. Harus banyak latihan sih memang kalau ini, tidak bisa tidak. Oke. Nah, good news-nya adalah, good news menurut saya ya. Bab ini merupakan bab terakhir sebelum UTS ya. Ini bab terakhir sebelum UTS. Jadi untuk UTS ada 4 bab. Bab 1 sampai bab 4. Ini bab 4. Bab 4 ini juga akan dibagi dalam 2 pertemuan. Hari ini dan minggu depan. Saya membuat formatnya sama seperti pertemuan ke-4 dan 5. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai teorinya seperti apa. Lalu minggu depan kita akan masuk ke kertas kerjanya. Gitu. Ya. Oke, ini kita masuk intercompany transaction atau transaksi inter perusahaan. Saya sudah pernah jelaskan bahwa yang namanya entitas konsolidasi, parent dan anak, ketika si parent ini memiliki kontrol kepada anak, atau mereka merupakan pihak afiliasi, maka mereka secara substansi adalah satu entitas. Tuh, satu entitas. Nah, jadi misalnya ada seperti ini ya, induk bertransaksi dengan pihak eksternal. Lalu induk bertransaksi kepada anak. Ya, dimungkinkan nih induk bertransaksi kepada anak. Transaksinya bisa macam-macam, utang piutang gitu ya. Bisa juga kalau kita pakai bahasan kita hari ini adalah jual beli persediaan. Nah, itu adalah transaksi antara induk dengan anak. Nah, anak nanti juga tentu saja akan punya transaksi eksternalnya. Nah, kalau transaksi ini terjadi di dalam kotak nih antara induk dan anak, maka kita sebut itu sebagai intercompany transaction. Intercompany transaction tidak boleh. Jadi ketika kita membuat laporan konsolidasi, intercompany transaction itu harus dihapus. Jadi tidak boleh adanya transaksi di antara satu entitas tersebut. Kayak kamu nggak mungkin jual baju ke dirimu sendiri, itu kan? Kamu tidak mungkin ngutang ke dirimu sendiri. Nah, karena kamu ada satu entitas. Jadi itu tidak diperbolehkan. Namun di sini kita menyadari bahwa induk kan merupakan satu entitas sendiri ya, badan hukum sendiri. Anak merupakan badan hukum sendiri. Mereka masing-masing punya operasinya nih. Mereka punya operasinya, mereka punya pembukuannya sendiri-sendiri, dan sometimes mereka memang bertransaksi antara mereka. Gitu. Ini kita tidak bisa negasikan hal tersebut. Bahwa meskipun dalam laporan konsolidasi tidak boleh, tapi secara real aktivitas tersebut tetap ada. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dalam laporan konsolidasi transaksi yang awalnya ada itu menjadi tidak ada? Gimana caranya menghilangkan transaksi yang sebelumnya sudah terjadi tersebut antara induk dengan anak? Nah, oleh karena itu kita akan memerlukan bantuan jurnal eliminasi, gitu ya. Nah, jurnal eliminasi harus dapat menghilangkan seluruh efek dari transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Jadi akhirnya balik lagi ke jurnal eliminasi. Tuh. Ingat ya, yang namanya jurnal eliminasi itu bukan hanya untuk menghilangkan sesuatu, tapi juga diperlukan untuk memunculkan sesuatu. Jadi tidak melulu jurnal eliminasi untuk menghilangkan. Mentang-mentang namanya eliminasi berarti dia
pasti menghilangkan sesuatu, tidak. Jurnal eliminasi juga diperlukan untuk memunculkan sesuatu. Nah, apa yang muncul ketika kita bikin jurnal eliminasi? Salah satunya adalah misalnya itu ya, akun NCI expense dan juga akun NCI. Akun NCI expense dan NCI itu tidak pernah ada di bukunya parent maupun bukunya subsidiary. Tapi dia harus ada di buku konsolidasi. Oleh sebab itu dimunculkannya di jurnal eliminasi. Itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi transaksi jual beli persediaan. Nah, ini jurnal secara common ya. Secara common saja kamu sudah dapatkan ini sejak di pengantar akuntansi 1 ketika suatu entitas menjual ke entitas lain ya, dan dia pakai perpetual ya. Saya nggak bahas yang periodik di sini, saya bahas yang perpetual saja. Maka dia akan catat seperti ini kan, cash atau account receivable pada sales. Tuh. Sebesar tentu saja angka penjualannya. Lalu si penjual ini juga akan mengupdate nilai inventorinya dan mencatat COGS dengan jurnal COGS pada inventory sesuai dengan berapa harga perolehan dia atas barang yang dia jual. Nah, ini basic. Ini adalah jurnal yang basic sekali. Untuk pembeli sendiri ketika dia membeli, dia akan mencatat inventory pada cash atau account payable ya, sesuai dengan dia belinya berapa. Angka ini akan tally, akan sama nih. Ini mirroring. Transaksi yang di sebelah kiri akan mirroring dengan transaksi sebelah kanan. Angkanya akan sama persis. Nah, lalu selanjutnya tentu saja pembeli akan menjual kembali persediaan yang tadi dia beli sebelumnya. Ketika dia menjual kembali, jurnalnya akan sama seperti yang dibikin si penjual ini ya. Nah, tapi pakai angka-angka yang baru sesuai dengan harga jual yang ditetapkan untuk barang tersebut. Cash pada sales, COGS pada inventory. Nah, apabila penjual dan pembeli merupakan pihak afiliasi atau dia parent dengan anak, gitu ya, induk dengan anak, maka transaksi dalam kotak ini merupakan intercompany. Saya langsung masuk ke dalam ilustrasi saja. Ya. Ini transaksinya sudah selesai, artinya sudah selesai. Bagaimana? Seperti yang kita pernah bahas di pertemuan 3 kalau nggak salah ya. Transaksi sudah selesai itu artinya si pihak pembeli sudah menjual kembali seluruh persediaan yang dia beli dari si penjual. Itu berarti sudah selesai. Nggak ada barang lagi yang tersisa di gudangnya si pembeli. Pas persediaan yang dia beli dari penjual. Nah, di sini PTP merupakan induk dari PTS menjual persediaan sebesar 2 juta secara tunai. Ini berarti harga jualnya 2 juta ya. Dulunya persediaan ini dibeli PTP dari pemasok dengan harga 1,8. Nah, ini COGS-nya. Oleh PTS, seluruh persediaan tersebut dijual kepada pihak ketiga seharga 2.250.000 di tahun tersebut juga, di tahun 2018 juga. Langsung dijual. Sudah selesai, putus. Udah nggak ada lagi yang tersisa di gudangnya si PTS. Ya. Ngomong-ngomong, ini transaksinya downstream atau upstream ya? Downstream, Bu. Ya, betul, ini downstream. Ini contoh transaksi downstream. Oke, ini jurnal PTP. Ketika dia menjual ke PTS, cash pada sales 2 juta, COGS pada inventory sebesar 1,8. Sementara ini adalah jurnal PTS ketika dia membeli dari PTP. Inventory pada cash sebesar 2 juta. Ya. Lalu ketika si PTS menjual kembali persediaan tersebut, maka dia akan jurnal cash pada sales 2250 dengan COGS pada inventory sebesar 2 juta. Nah, kita bisa analisis transaksinya ya. Sekarang ini adalah ilustrasi dari transaksi tersebut. Parent, ini parent, dia beli dari supplier 1,8, dia jual kepada anak 2 juta, lalu anak jual ke external party sebesar 2250. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai transaksi kita yang tadi, ya. Nah, kita bisa bikin di sini nih. Ini adalah laporan keuangan sederhana untuk menunjukkan efek dari transaksi tersebut. Jadi akun yang terlibat adalah sales, COGS, inventory, ya. Sales, COGS, inventory. Nah, ini PTP, PTS. Kita bisa lihat di sini PTP dia mencatat sales 2 juta, ya kan? Berdasarkan jurnal yang tadi kita buat atau ini 2 juta.
Sementara COGS dia 1,8 yang ini nih. 1,8 kan? Atau sesuai jurnal yang tadi kita buat. Gross profit-nya 200.000. PTS akan mencatat sales 2250 ini. Ketika dia jual ke external party ya, 2250. COGS dia adalah 2 juta seperti ketika dia beli dari PTP. Sehingga gross profit PTS adalah 250.000. Nah, secara total kita bisa lihat ya, ini langsung ditambahin aja nih. Sales-nya jadi 4.250.000, COGS-nya 3,8, gross profit-nya 450.000. Nah, apakah total ini yang akan tertera di laporan keuangan konsolidasi? Nah, di sini ingat ya, bahwa yang di dalam kotak ini merupakan intercompany transaction, artinya transaksi dianggap tidak pernah ada. Jadi transaksi yang ada, yang nanti muncul di laporan keuangan konsolidasi hanya atas yang 1,8 ini, dan yang 2250 gitu. Berarti sales yang benar di laporan keuangan konsolidasi adalah 2250 sesuai pembeli akhir dari inventory tersebut. Nah, sementara COGS yang tertera di laporan keuangan konsolidasi adalah ketika awal sekali dia dibeli dari pihak ketiga, yaitu 1,8. Nah, ini dia. Jadi yang muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah 2250 dan 1,8. Gross profit-nya tetap sama-sama 450.000 ya, jadi no problem sama sekali. Tapi kita lihat di sini bahwa angka total apabila dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasi, ini kita katakan overstated. Ya. Overstated. Oleh sebab itu, kita harus buatkan jurnal eliminasinya seperti ini untuk mendapatkan angka yang tepat. Nah, angka yang menggambarkan bahwa parent dengan anak itu merupakan satu entitas. Jadi jurnal eliminasinya di sini sales harus di debit sebesar 2 juta. Kan sales harus dikurangi ya, 2 juta. Mengurangi sales dengan mendebitnya. COGS harus dikurangi sebesar 2 juta. Nah, sehingga jurnal eliminasinya akan jadi seperti ini. Sales pada COGS sebesar 2 juta. Itu kalau transaksi sudah selesai. Kita lihat angka inventorinya semuanya 0. Udah nggak ada sama sekali kan. Di buku parent dia sudah nggak ada karena dia sudah jual ke S. Buku S juga sudah tidak ada karena S sudah jual semua ke pihak ketiga. Maka nggak ada efeknya sama sekali ke inventory di sini. Gitu. Oke. Jadi ini adalah tambahan jurnal eliminasi atas adanya intercompany transaction ini. Terus gimana jurnal eliminasi yang lain, Bu, yang sebelumnya kita pelajari? Oh ya, tetap harus dibuat. Gitu. Karena ini hanyalah tambahan saja dengan adanya intercompany transaction dari jual beli persediaan. Jadi ini tambahan ya, tambahan. Sama seperti ketika ada klausul dalam kasus yang menyatakan bahwa S berhutang kepada P sebesar 10 juta. Nah, ini juga tambahan. Gitu. Jadi, jurnal eliminasi yang lain seperti misalnya mengeliminasi ekuitas dan investasi itu harus tetap ada. Lalu ketika ada diferensial juga tetap harus ada amortisasinya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi kalau transaksinya belum selesai. Jadi di sini soalnya beda ya. Pada tahun 2018, PTP yang merupakan induk PTS menjual persediaan sebesar 4 juta secara tunai. Dulunya persediaan ini dibeli PTP dengan harga 3,2. Nah, di tahun 2018, PTS hanya berhasil menjual 75% dari persediaan tersebut kepada pihak ketiga sebesar 3,5. Ini adalah harga jualnya ya. Harga jual dari PTS untuk 75%-nya. Sisa persediaan dapat terjual semua di 2019, artinya semuanya sudah terjual di subsequent year. Oke, ini adalah jurnal PTP ketika dia jual ke S, cash pada sales, COGS pada inventory. Lalu ini jurnal PTS ketika dia beli dari PTP, inventory pada cash sebesar 4 juta. Nah, ketika dia jual kembali seperti ini. Oke. 3 juta itu dari mana? 3 juta ya ini 75% dikalikan 4 juta ya. 3 juta. Nah, ini adalah analisis transaksinya. Oke. Kita lihat
tabel ini sangat bermanfaat ya. Oleh karena itu ketika mengerjakan latihan saya menyediakan tabel ini untuk kalian isi. Oke, total intercompany sales 4 juta. Ini sesuai yang tertera di bukunya si parent ya, 4 juta. COGS-nya 3,2. Dapatlah gross profit 800.000 atas transaksi tersebut. Persentase gross profit adalah 20% dari sales. 800.000 dibagi 4 juta. Oke, seperti itu. Yang berhasil dijual ke non-affiliate adalah 3 juta. Ini seperti COGS yang tadi dicatat oleh si subsidiary. Ingat, dari 4 juta tadi kan 75%-nya berhasil dijual di tahun tersebut. Nah, berarti yang berhasil dijual adalah 3 juta dari 4 juta ini. Oke. Nah, COGS-nya berapa? Ya, ini aja dikalikan 75%, 2,4. Tuh. Ini gross profit-nya. Lalu inventory on hand sisanya 1 juta ya. Tinggal ini dikurang ini saja. COGS-nya juga langsung dikurangi saja. Sehingga memunculkan ini gross profit-nya 200.000 untuk inventory on hand. Ini yang masih tersisa. Ini untuk inventory yang masih tersisa di bukunya PTS atau di gudangnya PTS. 200.000. Nah, ini mencerminkan unrealized profit. Karena kan dia belum terjual ya. Atas yang ini belum terjual semua. Oke. Belum terjual semua. Realized profit. Oke. Lah, ingat ya di materi sesi 3, apabila menggunakan equity method, saat ada unrealized profit, maka investor atau induk akan menunda pengakuan unrealized profit ini dengan membuat jurnal di bawah. Income from investment pada investment in PTS. Ini ya. Ini jurnal punya parent. Kalau dia pakai equity method, saat ada unrealized profit. Gitu. Oke. Nah, kita analisis kembali transaksinya. Tadi parent beli dari luar 3,2. Dia jual 4 juta ke anak. Setelah itu anak baru berhasil menjual 75%-nya dengan harga 3,5 juta ya. Nah, ini adalah yang tertera di buku PTP dan PTS atas transaksi yang semua ini dari 3,2 sampai 3,5. PTP akan mencatat sales 4 juta sesuai yang dia catat tadi di jurnalnya. COGS 3,2, gross profit 800.000. PTS dia akan mencatat sales 3,5 sesuai ini ya. Harga jual kepada pihak ketiga, COGS-nya 3 juta, itu 75% dikalikan 4 juta. Gross profit dia 500.000, sehingga angka totalnya kalau kita tambahkan nih antara P dengan S 7,5 juta dan 6,2 juta dengan gross profit 1,3. Nah, inventory masih tersisa ya. Inventory masih tersisa di sini. PTP udah nggak ada sama sekali karena semua udah dia jual ke PTS. PTS sendiri dia masih punya inventory sebesar 1 juta. Karena kan tadi dia beli 4 juta, baru dijual 3 juta ya. 1 jutanya masih merupakan inventory di bukunya PTS. Total inventory adalah 1 juta. Nah, ingat ini tidak boleh terjadi ya. Nah, sehingga di laporan konsolidasi yang seharusnya muncul sales-nya hanya 3,5 juta. Yang di ujung ini saja yang boleh menjadi sales di laporan konsolidasi. Tuh, karena yang tengah-tengah ini bukan merupakan sales. Nah, kan mereka satu entitas. Gitu. Lalu COGS-nya berapa yang harusnya muncul? 2,4. Yaitu 3,2 dikali 75%. 2,4. Muncullah gross profit 1,1 juta. Gitu ya. Tadi ingat totalnya 1,3 tapi di sini hanya 1,1 juta. Inventory yang harusnya tertera di laporan keuangan konsolidasi hanya 800.000, yaitu 25%. Ingat, inventory yang belum terjual ada 25%. 25% dikali 3,2. Gitu. Dapatlah 800.000. Ini angka inventory yang seharusnya muncul di laporan keuangan konsolidasi. Karena angka 1 juta ini kan karena si PTP sudah ambil margin. Sudah ambil gross profit dari dia jual ke anak. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini bahwa angka sales, COGS, dan inventory akan overstated kalau kita tidak membuat jurnal eliminasi. Nah, sehingga eliminasinya akan seperti ini. Oke. Sales harus dieliminasi 4 juta di sisi debit.
COGS harus dieliminasi 3,8 karena tadi total kan 6,2. Sementara dilakukan konsolidasi hanya boleh muncul 2,4, maka COGS-nya 3,8 harus dikreditkan, sisanya akan muncul di inventory. Ini adalah angka inventory yang overstated karena adanya margin yang tadi belum terrealisasi tersebut. Gitu. Nah, ini adalah jurnalnya. Sales, COGS, dan inventory. Nah, apabila di tahun selanjutnya seluruh persediaan terjual, maka jurnal eliminasi yang akan dibuat adalah, nah gini, ini kalau pakai equity method ya. Investment in PTS pada COGS, lalu kalau pakai cost method, RE PTP pada COGS. Ini tadi kan dinyatakan tahun 2019 seluruh inventory tersebut berhasil dijual. Nah, maka ketika yang tadi awalnya di deferred atau ditunda dulu gitu ya pengakuan profitnya, maka ini sudah harus dikembalikan lagi nanti di 2019. Nah, kenapa di sini kok mengkredit COGS? Harus diingat bahwa tadi kan si PTS mencatat inventory dia di akhir tahun lalu itu adalah 1 juta. Maka ketika si PTS ini menjual itu kepada pihak eksternal, dia akan catat COGS-nya 1 juta juga. Padahal sebetulnya COGS ini dalam perspektif konsolidasi hanya 800.000, nah, bukan 1 juta. Makanya harus dikurangi 200.000. Gitu. Nah, ini kalau kasusnya terjual semua ya. Kalau kasus terjual semua di periode selanjutnya. Tapi gimana kalau nggak kejual-jual juga? Gitu. Selama dia tidak terjual, maka di periode selanjutnya itu akan dicatatnya investment pada inventory. Atau RE pada inventory. Jadi begitu terus. Sampai dia terjual, baru akan rilisnya ke COGS. Itu kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini kita masuk ke ilustrasi komprehensif untuk downstream sales. Tuh. Downstream versus upstream ini mengulang saja materi di sesi 3, tapi ini saya ganti bukan investor dengan investee, tapi induk dengan anak. Kalau namanya downstream itu artinya induk jual kepada anak. Kalau upstream sebaliknya, berarti anak menjual kepada induk. Pengaruhnya apa downstream dan upstream? Ingat juga ya di materi sesi 3 bahwa ketika transaksinya downstream dan ada unrealized profit, ya, maka itu miliknya PTP semua. Jadi tidak perlu dikalikan dengan persentase kepemilikan PDS. Tuh. Ya, karena ketika si induk yang jual ke anak, maka margin yang dia dapatkan itu adalah milik pemegang sahamnya si induk. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan persentase kepemilikan dia di anak. Maka dia harus akui itu semua unrealized gain-nya. Gitu. Sementara kalau upstream, di sini kan yang jual adalah anak. Berarti anak ngambil margin dari induk, ya kan? Marginnya si anak ini nanti akan menciptakan laba, ya kan? Margin ini merupakan laba buat si anak. Laba si anak ini nantinya akan dibagikan ke pemegang saham si anak, yaitu si induk dan juga NCI. Oleh sebab itu marginnya juga harus dibagi 2. Sehingga kalau ada unrealized profit, nah unrealized profitnya juga harus dibagi antara parent dengan non-controlling interest. Nah, itu perbedaan antara downstream dengan upstream. Ini contohnya ya, 1 Juli 2006, PTP membeli 90% saham PTS dengan menyerahkan kas sebesar $94.500. Pada saat itu, ekuitas PTS terdiri dari share capital ordinary sebesar 100.000 dan return earnings-nya sebesar 5.000. Book value net asset sama dengan fair value-nya. Oke. Saldo RE PTS di awal tahun 2009 adalah 45.000. Kita lihat udah ada kenaikan ya. Awalnya 5.000 menjadi 45.000. Ini kenaikannya ada 40.000 nih. Di tahun tersebut PTS membukukan laba 30.000 dan membagikan dividen 10.000.
PTP secara reguler menjual persediaan ke PTS. Downstream ya. Selama 2019, data transaksi antar perusahaan adalah sebagai berikut. Nah ini. P jual ke S 20.000 ya. Cost-nya 15.000 di sini. Unrealized profit 2008, jadi yang transaksi di tahun sebelumnya adalah 2.000. Jadi tahun sebelumnya juga ada jual beli persediaan dan belum sepenuhnya dijual semua sama si PTS. Sehingga masih ada unrealized profit sebesar 2.000. Lalu unrealized profit 2009 atas transaksi yang ini ya adalah sebesar 2.500.000. Ini enak nih soalnya, langsung dikasih tahu berapa unrealized profitnya. Jadi nggak usah hitung-hitung lagi. Hutang PTS kepada PTP, nah ini bentuknya account payable adalah sebesar 10.000. Oke, kita bisa hitung dulu ya saldo income from investment dan investment in PTS kalau si P ini pakai equity method. Untuk tahun 2009, ini dia income from investment-nya. Tadi berapa dia menciptakan laba? 30.000 ya, 30.000 kepemilikannya 90%, dividen 10.000. Ini dia, bagian laba 2009 adalah 27.000, yaitu 90% dikali 30.000. Lalu ada unrealized profit 2008, berarti sudah bisa diakui di 2009 ya, karena itu dianggap sudah terjual semua. Dianggap sudah terjual semua di 2009. Sebesar 2.000, dia menambah. Ingat, ketika sudah berhasil terjual semua, si parent akan membuat jurnalnya investment pada income, ya kan, untuk membalik yang sebelumnya. Jadi ketika ada yang belum terjual, parent akan jurnal income from investment pada investment. Tapi ketika di tahun selanjutnya dia sudah berhasil jual, jurnal tersebut akan dibalik investment pada income. Sehingga di sini ada tambahan income sebesar 2.000. Nah, ini adalah yang dicatat parent di 2009 atas unrealized profit di tahun tersebut, 2,5, mengurangi. Dapatlah 26.500. Tuh. Nah, ini untuk menghitung saldo investment di PTS. Saldo awal 1 Juli 2006 adalah 94.500. Tadi sesuai harga perolehannya ya. Lalu kita sesuaikan dengan perubahan ekuitas PTS, mulai dari dia akuisisi sampai dengan akhir tahun 2008. Tadi kan diketahui bahwa ekuitasnya si PTS di awal 2009, artinya di akhir 2008 adalah 45.000 kan? 45.000. Nah, bagian si PTP adalah sebesar perubahannya ini. Tuh. Ini dia. Di awal tadi ekuitasnya 100.000 ditambah 5.000. Sementara di awal 2009 atau di akhir 2008, ini 100.000 ditambah 45.000. Ini RE-nya tadi ya. Atau bisa juga langsung 45 dikurangi 5.000. Karena common stock itu jarang sekali berubah. Kalau berubah itu pengaruhnya cukup besar. Juga kepada si parent. Jadi bisa saja langsung 45 dikurangi 5.000. 36.000. Nah, dikurang unrealized profit 2008. Ini yang diakui si parent di tahun 2008. Ingat tadi jurnalnya income from investment pada investment itu. Dapatlah saldo per akhir 2008 adalah 128.500. Oke, saldo ini akan tertera di bukunya si parent. Ini akan tertera di bukunya si parent. Lalu untuk mendapatkan saldo per 2009 akan ditambah income from investment ini. Dari atas 26,5, oke, dikurang dividen, gitu ya, dikurangi bagian PTP atas dividen, karena dividen ini akan mengurangi investment. Ingat, ketika si subsidiary mengumumkan dividen, maka parent yang menggunakan equity method akan menganggap itu sebagai pengurangan investasinya. Nah, dicatatlah di sini pengurang yaitu 9.000, sehingga saldo investasi parent ya per 31 Desember 2009 adalah 146.000. Gitu kira-kira. Oke. Nah, ini jurnal eliminasi. Untuk seluruhnya ya. Untuk seluruhnya. Pertama, kalau pakai cost method, harus membuat penyesuaian nilai investasi dan RE. Angkanya 36.000 seperti yang tadi saya terangkan. Yaitu perubahan ekuitasnya si subsidiary
dari tanggal akuisisi sampai dengan awal tahun dibuatnya laporan konsolidasi. Tuh, oke. Jadi mulai dari Juli 2006 sampai dengan akhir 2008. Dapatlah ini ya. 36.000. Oke. Tentu saja sesuai bagian si parent. Kalau pakai equity method ini tidak ada jurnal sama sekali. Lalu yang kedua, jurnal eliminasinya adalah eliminasi saldo investasi dan ekuitas PTS. Share capital PTS 100.000, return earning PTS di beginning-nya 45.000 tadi di awal tahun 2009. Pernyataan di soalnya adalah RE-nya si subsidiary adalah 45.000, ini kita akan hilangkan. Lalu investment dan NCI, ini angkanya. Oke. Untuk mencari angka investment dan NCI ini, langsung saja 90% dikalikan seluruh angka total debit. Tuh. Oke. Kalau kalian perhatikan tadi kan angka investment di awal 2019 nggak segini, Bu. Di awal 2009 enggak 130.500, tapi 128.500 kalau nggak salah ya di slide sebelumnya. Iya, karena di sini kita tidak mempertimbangkan adanya efek unrealized profit. Tuh. Oke, kita tidak mempertimbangkan itu. Itu akan dipertimbangkan di jurnal yang lain. Di jurnal eliminasi yang lain. Maka di sini kalian hanya perlu langsung mengalihkan persentase kepemilikan parent dengan ekuitas PTS yang ada di debit ini. Gimana Bu kalau udah diferensial? Ya seperti yang saya katakan tadi di kasus 3, langsung aja debitnya ini total debit. Kalian kalikan dengan persentase kepemilikan. Gitu. Oke. Atau kalau mau mencari dari saldo, perhitungan saldo investasinya si parent, juga nggak apa-apa. Tapi excluding yang tadi, unrealized profit. Tuh ya. Tapi saya rasa lebih mudah seperti ini. 90% dikali ekuitas PTS. Untuk pakai equity method sama ya, angkanya seperti ini, jurnalnya juga sama persis. Lalu eliminasi dividen, kalau pakai cost method dia hanya dividen saja ya, yang dieliminasi, dividen income pada dividen PTS sebesar 9.000. Kalau pakai equity method, ini bukan cuma dividen, tapi dividen dan bagian laba PTP dari PTS. Ya. Income from investment sudah kita hitung tadi, angkanya dari mana, yaitu 90% dikali 30.000, ditambah 2.000 dikurang 2.500. Ingat, ini downstream. Jadi ketika ada unrealized profit atau loss, ataupun pengakuan unrealized profit or loss dari tahun lalu yang sudah bisa diakui, itu tidak mempertimbangkan punyanya si NCI. Semuanya punya parent. Maka ini bulat-bulat kita taruh angkanya di sini, 2.000 dan 2.500. Jadi 90%-nya hanya atas laba saja. Ini untuk dapat angka 26.500. Dividennya 9.000 sama seperti ini ya. Lalu sisanya investment in PTS. Oke, lalu jurnal selanjutnya mengakui bagian laba dan dividen untuk NCI. Oke, ini dia NCI expense pada dividen dan non-controlling interest. Ini angkanya ya 3.000. 3.000 ini langsung saja 10% dikalikan 300.000. Jadi semua unrealized profit, baik itu yang dari 2008 atau 2009, itu tidak akan mempengaruhi NCI. Jadi dalam downstream sales, unrealized profit tidak mempengaruhi bagiannya NCI. Karena unrealized profit ini punyanya pemegang saham parent. Karena downstream itu parent jual ke anak. Ketika ada margin, marginnya buat memegang sahamnya si parent. Tuh. Nah, jurnalnya untuk equity method sama seperti di cost method ya. Nah, lalu jurnal selanjutnya, nah, ini efek dari jual beli inventory di tahun 2009. Tadi kan si parent jual sebesar 20.000, ya kan? 20.000, lalu ada unrealized profit 2.500. Unrealized profit ini akan menjadi angka penyesuaian di inventory. Jadi kita di sini yang bisa kita ambil angkanya sales 20.000 dari soal dan inventory sesuai dengan unrealized profit-nya. Karena dengan adanya unrealized profit ini, angka inventory di buku PTS akan overstated. Jadi harus dikurangi sebesar unrealized profit tersebut. COGS ya, hanya sisanya saja kamu bikin.
Atau kalau mau mengikuti yang di modul, bisa juga dipisah dalam 2 jurnal. Gitu ya. Sales pada COGS sebesar 20.000. Lalu COGS pada inventory sebesar 2.500. Terserah kalian kira-kira mau pakai yang gimana, yang disatukan seperti ini, atau mau dipisah seperti yang tertera dalam modul. Yang paling mudah bagi kalian yang mana untuk memahaminya kira-kira. Gitu, ya. Lalu ini mengakui unrealized profit 2008 yang awalnya ditangguhkan karena semua tadi yang transaksi 2008 terjual, sisanya di 2009, maka di 2009 kita sudah bisa mengakui unrealized profit yang tahun lalu ditangguhkan. Di sini kalau pakai cost method, jurnalnya adalah RE pada COGS sebesar 2 juta, sementara kalau pakai equity method, investment pada COGS. Oke. Lalu terakhir eliminasi hutang piutang antar perusahaan. AP pada AR sebesar 10.000. Jurnalnya sama antara cost method dengan equity method. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Bu. Sudah cukup jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke upstream sales. Nah, tadi downstream, sekarang upstream sales. Ilustrasi komprehensifnya. Ini dibalik aja, kalau upstream sales berarti yang penjualnya adalah anak. Tuh, pembelinya adalah induk. Perlakuan akuntansi profit and loss itu sudah saya jelaskan tadi, bahwa karena di sini yang jual adalah anak, maka kalau sampai ada profit atau margin dari penjualan tersebut, maka margin tersebut punyanya pemegang saham si anak, yaitu parent dan NCI. Tuh. Maka seandainya nanti ada unrealized profit, maka yang diakui oleh parent hanya sesuai persentase kepemilikannya saja. Sisanya buat si NCI. Artinya sisanya akan mempengaruhi bagiannya NCI. Oke, ini contohnya. Tanggal 1 Januari 2009, PTP membeli 80% saham PTS dengan menyerahkan kas 480.000. Pada saat itu, ekuitas PTS terdiri dari share capital ordinary sebesar 500.000. RE sebesar 100.000. Book value net asset sama dengan fair value-nya. Saldo RE PTS di awal tahun 2010 adalah 250.000 ya. Di tahun tersebut PTS membukukan laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen 50.000. PTS secara reguler menjual persediaan ke PTP dan selama tahun 2010 data transaksi antar perusahaan adalah sebagai berikut. Ini tadi kalau nggak salah di PowerPoint yang saya share di Google Classroom ini ada cost-nya. Ini cost-nya bisa dihapus saja ya, karena tidak relevan juga. Di modul tidak ada informasi cost-nya. Penjualan ke PTP 300.000 untuk tahun 2010. Unrealized profit 2009 40.000, unrealized profit 2010 adalah 30.000. Berarti ini adalah atas penjualan yang 300.000 ini ya. Hutang PTP kepada PTS 50.000. Bentuknya account payable. Nah, ini adalah penghitungan income from investment untuk tahun 2010. Terdiri dari bagian laba PTP yaitu 80% dikali 100.000 ya, 80.000, ditambah dengan unrealized profit 2009 yang sudah bisa diakui di 2010 32.000, dikurangi dengan unrealized profit 2010 24.000, dapatlah 88. Sehingga untuk menghitung saldo investasi di PTS kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Saldo awalnya ini sesuai harga perolehan 480.000. Ditambah bagian PTP atas perubahan ekuitas PTS selama 2009, ini angkanya 80% dikalikan 500.000 ditambah 250, ini common shares ditambah RE ya, dikurangi posisinya ketika di awal, common shares ditambah RE awal saat akuisisi, atau bisa juga langsung 250 dikurangi 100.000, angkanya akan sama saja, dapatlah 120.000. Dikurangi unrealized profit 2009 32.000. Nah, sehingga saldo investasi di tanggal 31 Desember 2009 adalah 568. 568 ini
untuk perhitungan tahun 2010 akan ditambahkan dengan income from investment 2010, ini dia. Dari sini angkanya ya. 88. Dikurangi bagian PTP atas dividen PTS. 40.000. Dapatlah saldo investment in PTS per 31 Desember 2010 sebesar 616.000. Gitu. Oke. Gimana Bu kalau ada diferensial lalu harus diamortisasi? Ya ini tentu saja mempengaruhi angka ini ya. Mempengaruhi angka income from investment di sini dan juga mempengaruhi perhitungan yang ada di sini. Gitu. Jadi itu jangan dilupakan. Oke. Jurnal eliminasi ya. Kalau pakai cost method, ingat kita harus membuat jurnal penyesuaian angka investasi dan RE untuk catch up dengan perubahan ekuitasnya si subsidiary. Ya kayaknya 120.000 ya sesuai hitungan kita tadi. Kalau pakai equity method ini tidak perlu dilakukan. Ingat ini yang jurnal A ini akan semakin bertambah setiap tahunnya. Jadi semakin lama akan semakin bertambah angkanya, tidak statis saja. Lalu jurnal B, eliminasi saldo investasi dan ekuitas PTS seperti biasa nih ya. Share capital 500.000, retain earning-nya 250.000 per awal 2009 tadi. Per awal 2010, maaf, per awal 2010. Nah, di sini investment-nya sama NCI langsung saja dikalikan persentase kepemilikannya ya dengan ekuitasnya. Tuh. Nah, ini biar keluar semua. Oke, ini investasi untuk equity method sama, lalu eliminasi dividen. Nah, ini eliminasi dividen ya, kalau pakai cost method ini seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Nah, eliminasi dividen dan bagian laba PTS, ini kita lihat income from investment-nya 88.000. Perhitungannya agak berbeda dengan yang tadi downstream. Kalau tadi downstream adalah bagian laba PTS, ketika saya katakan bagian laba ini berarti dikalikan dengan persentase kepemilikan ya. Jadi kalau downstream bagian laba PTS langsung ditambahkan unrealized profit dari tahun sebelumnya, dikurangi unrealized profit untuk tahun tersebut. Di mana unrealized profit ini tidak perlu dikalikan dengan persentase kepemilikan. Tapi ketika dia kasusnya adalah upstream, maka di sini saya kasih kata bagian semua. Bagian laba PTS ditambah bagian atas unrealized profit dikurangi bagian atas unrealized profit 2010. Jadi semuanya harus dikalikan persentase kepemilikan. Karena ini kasusnya upstream. Oke. Demikian pula ketika mengakui bagian laba dan dividen untuk NCI. Ya. Di sini. Jadi ketika menghitung NCI expense ini juga harus mempertimbangkan semua unrealized profit tadi. Baik profit yang sudah terrealize maupun yang belum terrealize. Ini untuk menghitung NCI expenses. Jadi dalam upstream sales, unrealized profit akan mempengaruhi bagian NCI. Ya, jurnalnya antara cost method dengan equity method sama saja. Gitu. Lalu jurnal untuk mengeliminasi efek penjualan PTS ke PTP di tahun 2010 sama seperti tadi ya. Sales pada COGS dan inventory, salesnya 300.000 karena kita mengetahui tadi penjualan PTS ke PTP tahun 2010 adalah 300.000. Lalu ada unrealized profit 2010 sebesar 30.000. Nah, ini yang akan menjadi angka inventory. COGS adalah sisanya. Atau kalau mau dipisah jadi dua jurnal tidak masalah. Sales pada COGS sebesar 300.000. Jurnal selanjutnya COGS pada inventory sebesar 30.000. Itu juga tidak masalah. Karena akan menghasilkan nanti angka yang sama. Dengan menggunakan equity method juga sama seperti itu, tidak ada perbedaan. Nah, lalu jurnal F adalah mengakui unrealized profit 2009 yang awalnya ditangguhkan. Tuh ya. Nah, di sini kalau pakai cost method, jurnalnya adalah RE, NCI pada COGS. Kalau tadi downstream itu cuman RE pada COGS ya kan, karena semua unrealized profit punyanya parent. Tapi ketika dia upstream, ini maka dibagi
RE dan NCI. Ini punyanya parent, NCI ini punyanya si non-controlling interest. Angkanya dibagi-bagi, 40.000, parent dapat 80%-nya, sementara NCI mendapat 20%-nya, sesuai dengan persentase kepemilikan. Sementara kalau pakai equity method, dia masuknya ke investment, bukan ke RE. Ya. Investment PTS, NCI pada COGS, angkanya sama. Oke. Lalu eliminasi hutang piutang antar perusahaan, nah ini tetap saja sama ya, jurnalnya mau yang ngutang siapa, tentu saja jurnalnya akan sama aja. AP pada AR 50.000. Oke, nah sudah selesai materinya. Gimana? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kita selesai cepat sekali nih. Halo? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Masih cukup jelas ya? Siap, Bu. Supaya lebih jelas lagi, ini saya sangat bersyukur banyak banget waktu yang tersisa. Kita bisa mengerjakan latihan. Semoga selesai nih 1 sampai 6. Tapi kalau tidak diprioritaskan 1, 2, 5 dan 6 ya. 1, 2, 5 dan 6. Saya akan stop sharing yang ini. Lalu saya akan kasih tahu template-nya ke kalian. Sebentar. Template ini sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Nah, saya akan berikan cara untuk mengisinya ya, cara untuk mengisi. Supaya bisa lebih cepat. Oke. Ini saya stop sharing. Saya akan share template-nya. Ini jadi tolong langsung dibuka saja di laptop kalian. Oke, ini dia ya latihan 1. Silakan buka workbook-nya, workbook chapter 4. Silakan dibuka. Gimana? Sudah buka semua kasusnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau saya kayak gini, kelihatannya masih full atau sudah separoh? Separuh, Bu. Separuh, Bu. Separuh, Bu. Separoh ya? Karena saya mau lihat juga kasusnya. Nggak apa-apa deh, sebentar. Kasusnya. Oke, saya balikin lagi deh. Oke, tolong bacakan buat saya deh. Ini saya kasih tahu untuk latihan 1 dulu ya, 1 baris. Latihan 1. Di latihan 1 itu dinyatakan ada beberapa transaksi jual beli antara P dengan S, gitu-gitu ya, macam-macam lah pokoknya P dengan S. Di kasus 1, latihan 1 maksudnya, di baris yang paling pertama berapa kepemilikannya? 80%. 80% ya, oke. Itu skenarionya downstream atau upstream? Yang jual siapa, P atau S? Yang jual P, Bu. Berarti downstream ya? Downstream. Nah, jadi skenarionya adalah downstream. Kenapa ini harus dicatat? Untuk memastikan kalian tidak salah nanti ketika mengakui unrealized profit. Karena ingat, kalau downstream, semua unrealized profit punyanya parent. Tapi kalau kasusnya upstream, maka harus dibagi 2. Mana yang punya parent, mana yang punya NCI. Gitu ya. Makanya harus dinyatakan juga downstream atau upstream supaya tidak lupa. Berapa persentase yang terjual di 2019? 80% ya. 80%. Penjualannya berapa?
Terjual 80 juta. Enggak, COGS-nya Bu. salesnya berapa? Salesnya berapa? 80 Total 80 juta. ya. COGS-nya 60 Bu. 60. Iya. Oke, sehingga di sini gross profit-nya adalah ini kurang ini kan. Oke. Dapatlah gross profit percentage 25%, yaitu gross profit dibagi sales. Oke. Lalu yang berhasil dijual ke non affiliate tadi 80% ya, 80%. Saya ambil dari atas presentasenya dikalikan ini. Oke. Ini juga 80% dikalikan ini. Oke. Ini langsung di-copy saja. Nah, sehingga yang tersisa adalah sisanya ini. Oke. Nah, gitu. Oke. Oh. Ini dikurangi. Nah, ini B. Kok kayaknya 40? Oh, ini benar ya. Loh. Sales. Oke. Kenapa angkanya begini? Coba. Itu yang COGS-nya yang di result itu Bu. Udah benar ah. COGS-nya 48 juta, Bu. Iya Bu. Ininya yang salah ya? Iya Bu, itu Bu. Oh, ini salah. 48. Sorry. Pantesan kok angkanya aneh. Oke. Ya. Nah, ini dia. Berarti ada unrealized profit sebesar 4 juta ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini bisa kalian copy saja ke bawah-bawahnya supaya cepat. Ya, supaya cepat bisa kalian copy saja ke bawah-bawahnya. Untuk skema 2 misalnya. Ini kasusnya apa? Upstream. Upstream, Bu. Upstream ya. Berapa persentase yang terjual di 2019? 0. 0. Nggak ada ya. Berapa total intercompany sales-nya? 108. Ini 108. OGS-nya berapa? 90 juta. 90. Nah, lihat. Oke, langsung saya copy dari atas ya. Berarti di sini ada unrealized profit 18 juta. Tapi ingat, unrealized profit ini bukan hanya punyanya si parent. Tapi harus berbagi. Punyanya parent berarti 18 dikali persentase kepemilikan berarti 80% ya? Iya. Ini. Oke, ini berarti ini parent. Ini NCI. Kalau informasi ini berguna untuk informasi ini berguna untuk apa? Nah, informasi ini adalah untuk nanti kita ketika ingin menghitung berapa saldo income from investment dan juga NCI expenses. Kalau nggak salah nanti di latihan 2 diminta untuk menghitung itu semua. Jadi harus mempertimbangkan berapa dari unrealized profit tersebut yang merupakan bagian parent dan yang berapa yang merupakan bagiannya NCI. Oke. Nah, sekarang saya akan stop videonya ya. Silakan kalian kerjakan sendiri. Nanti saya akan tetap memandu lewat WhatsApp group seperti biasa. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah cukup jelas ya. Nanti mungkin saat mengerjakan latihan akan ada beberapa pertanyaan. Silakan saja langsung nanti dinyatakan ketika kalian ada kesulitan ketika mengerjakan. Baik, saya akan tutup
sesi live ini kita akan lanjutkan melalui WhatsApp group. Oke, silakan mengerjakan latihan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.